Assalamualaikum Bu Desika. Bagaimana Waalaikumsalam, kabarnya Bu Bu? Dian. Alhamdulillah, Bu Dian. Kabar Hmm. saya baik. Oke, Bu Des, saya dengar Iya, kemarin ada pertemuan ya Bu ya. Ada yang mau saya tanyakan nih Bu. iya ada sih Bu Dian. Kemarin memang berapa hari kami ada pertemuan di sekolah. Tapi itulah Bu Dian, rasanya tuh apa ya, dari pertemuan itu tuh saya agak kecewa gitu Bu Dian. Ada rasa sedikit kecewaan dalam diri saya gitu. Oh, kenapa begitu Bu? Jadi gini, 3 hari kemarin kan kami tuh ada kegiatan dari Kombel tentang IHT. Nah, di IHT itu menurut saya kegiatannya betul-betul sangat penting bagi saya karena di sini dengan IHT kita dapat belajar bagaimana cara kita menggunakan IT terutama dalam pembuatan media pembelajaran kan, Bu Dian. Jadi saya tuh di Ya, situ udah saya simpan nih pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan nih, yang saya ya Bu. saya saya merasa saya itu belum terlalu maksimal dalam memahami penggunaan apa namanya nih apa namanya ya sumber belajar seperti Canva, nah seperti itu. Jadi Hmm, saya ingin mendalami. Nah pada ya saat Bu. itu kan ada sesi tanya jawab itu Bu. Jadi berulang kali saya mengangkat tangan gitu tuh saya tidak dikasih kesempatan, padahal pertanyaan itu yang akan saya tanyakan itu rasanya menurut saya itu sangat penting pada saat nanti saya bagaimana mengaplikasikannya di dalam kelas kayak gitu Bu. Nah, saya lihat juga karena yang membuat rasa saya kecewa tuh berapa kali saya angkat tangan tidak saya tuh dilewati. Tapi Hmm. kenapa yang di belakang saya tuh yang apa istilahnya barulah ingin mengangkat tangannya setelah dikasih jeda kayak gitu tuh malah beliau yang disuruh bertanya gitu Bu Lian. Jadi dari itu tuh rasanya saya tuh dari kecil jadi hilang rasa percaya diri saya gitu Bu. Apakah Hmm. ada yang salah dari saya gitu Bu Dian? Oh begitu. Saya ngerti Hmm, sih Bu, perasaan Ibu. Jadi yang membuat Bu Desika merasa kurang nyaman itu karena tidak mendapatkan kesempatan bertanya ya Bu ya. Sedangkan teman-teman Ibu yang lainnya padahal baru aja nunjuk, terus posisinya juga di belakang Ibu mendapatkan kesempatan itu ya Bu ya. iya Bu Dian, betul Bu Dian. Jadi saya nih rasa timbul kurang percaya dirinya tadi nih. Apakah apa namanya nih? Apakah pertanyaannya saya sampaikan nih belum aja saya nyampaikan pertanyaan tapi kok udah dilewatin sudah berapa kali sampai sesi itu akhir gitu Bu, berakhir Ya, gitu. Jadi ya. saya nih apa namanya nih ya sedikit rasa itulah ada kecewa juga, ada tidak rasa percaya diri, berpikirnya negatif kan gitu Bu. Apa dari tadi Iya. saya nih kok Mm-mm. enggak ada kesempatan padahal udah berulang kali pertanyaan itu Mengangkat diajukan tangan. gitu. Iya, Iya, jadi saya betul. berapa kali angkat tangan dilewati gitu Bu. Padahal Iya. posisi saya berada di depan. Nah, seperti itu Bu Dian. Iya, wajar sih, Bu. Kalau Ibu merasa begitu, mungkin Bu Des jadi merasa pertanyaan Ibu kurang penting atau tidak relevan ya, Bu, ya, dibandingkan pertanyaan teman-teman yang lainnya. Iya, bisa juga Bu Dian. Mungkin apa namanya tuh, iya sih, saya berpikiran sih sempat seperti itu. Apakah pertanyaan saya ini tidak penting, ataukah rasa Hmm. gimana ya? Apakah narasumber ini tidak melihat saya gitu? Apakah saya yang Iya. kurang fokus dengan apa yang disampaikannya? Seperti itu kan? Nah, saya pun jadi berpikiran saya ini ya udah nggak fokus lagi ke itu gitu, ke materi yang disampaikan gitu Bu Dian. Sebenarnya apa sih Bu Des yang Ibu Des harapkan atau ingin capai dari kejadian ini? Apa Ibu ingin merasa lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat di depan umum, terutama dalam pertemuan-pertemuan seperti yang kemarin itu? Ya Bu Dian, jadi yang ingin saya capai dari apa namanya nih masalah yang saya hadapi ini adalah bagaimana sih caranya ini saya ini gitu kan Iya Bu. eh, mengajukan pertanyaan dengan
menyampaikan pendapat saya gitu ya, mengajukan pertanyaan, terus apa namanya nih bisa jadi untuk menghilangkan tadi ini rasa kecewa saya gitu Iya, dengan hilang percaya percaya diri dirinya saya itu nih. ya Bu ya. Nah, jadi itu tuh rasanya saya ini jadi bingung gitu kan awalnya tuh gimana sih saya nih biar bisa itu. Jadi um, apa ya? Saya mencobalah Bu Dian nanti untuk lebih berani gitu kan sambil mengangkat tangan mungkin gini, maaf narasumber, apakah gimana gitu nanti akan Mencoba saya kembali ya Bu cobalah, ya. ya saya coba kembalilah bagaimana Ya, cara itu menyampaikan pendapat saya agar rasa tadi nih percaya diri saya nih bisa apa kembali. kembali gitu. Baik, Bu Desika, kira-kira untuk mencapai tujuan itu, coba Ibu Desika ingat-ingat lagi situasi yang kemarin pada saat pertemuan. Apakah narasumbernya ada memberikan batasan jumlah penanya atau mungkin ada keterbatasan durasi? Kalau kita kembali lagi ke mana namanya nih situasi yang kemarin gitu, memang Ya. sih Bu Dian, betul ada narasumber memberikan durasi dan apa namanya nih eh, me, apa namanya ya, hmm, berapa orang yang mau menanya gitu, ada batasan batasan Oh, yang ya, peserta ingin menanya penanya. gitu. Nah, penanyanya kebetulan juga yang beliau terapkan ini narasumber ini hanya 2 penanya saja gitu, Bu. Oh, Karena begitu. mengingat ya durasi-durasi mungkin untuk penyampaian materi itu kan sangat singkat gitu. Jadi Iya, dengan 2 penanya setiap apa namanya nih, setiap sesi materi gitu, Bu Dian. oke. Nah, mungkin narasumber melewati pertanyaan Bu Desika itu bukan karena tidak mau memberikan kesempatan ya Bu ya, Ya. melainkan karena adanya keterbatasan waktu saja. Dan apakah setelah sesi tanya jawab selesai, Bu Desika ada menyempatkan diri untuk bertanya secara langsung kepada narasumbernya Bu? Eh, saya sih tidak apa namanya tidak langsung ya Bu Dian ya. Jadi saya tidak langsung untuk menanyakan pertanyaan yang tadi yang sudah saya simpan yang untuk saya tanyakan itu. Tapi saya berpikir kegiatan ini kan akan nanti diulang kembali gitu. Nah, kesempatan di lain waktu aja lah ingin saya sampaikan pendapat saya ini gitu. Karena nanti ini kan kegiatannya secara apa? Secara berkelanjutan gitu Bu Dian. Jadi mungkin kesempatan yang lain, Oh gitu ada ya. kesempatan waktu ya bisa saya tanyakan gitu. Oh, gitu ya. Oh iya ya, berarti kegiatan ini akan dilaksanakan kembali ya Bu Des ya. Iya, iya Bu Dian, benar. Nah, Eh, betul. Kegiatannya ini nanti ini insya Allah ini akan dilakukan kembali di awal bulan Oktober gitu Bu Dian. Sekalian kami nanti juga masuk ke dalam pengerjaan kita untuk pembuatan apa namanya nih cara pembuatan RH apa untuk ngisi PMM itu ya. Nanti kegiatan itu Hmm. dilanjutkan dalam dalam yang selanjutnya lah Bu Dian di program di bulan Oktober nanti gitu. Oke, nah itu dia berarti Bu Desika masih memiliki kesempatan untuk kembali mengajukan pertanyaan ya Bu ya kepada narasumbernya. Ya Bu Dian, nanti akan saya cobalah kalau di sesi berikutnya berkelanjutan di bulan Oktober. Mudah-mudahan saya dikasih kesempatan untuk apa namanya nih mengajukan pertanyaan yang udah saya simpan kemarin, semoga bisa terjawab di kegiatan selanjutnya. Eh, Nah, ini kira-kira nih Bu Desika, jika Ya, mendapatkan kesempatan bertanya lagi, jika maksud saya jika nanti pada pertemuan berikutnya, jika Ibu tidak mendapatkan kesempatan bertanya lagi, kira-kira apa yang bisa Ibu Desika lakukan? hmm, mungkin saya mencoba ya Bu Dian. Kalau misal masih tidak dikasih kesempatan, kita dalam dalam apa namanya nih dalam suatu forum seperti itu kan tidak semua harus pertanyaan setiap orang ini kan harus mendapat jawaban kan seperti itu. Saya ya harus bisa membuka diri, saya mungkin harus lebih apa berpikiran positif dan lebih proaktif
Nah, nanti kalau seandainya masih ada waktu, kebetulan juga narasumber itu adalah teman satu sekolah yang ada di sekolah kami gitu. Mungkin di lain waktu, kesempatan yang luang, saya bisa langsung menanyakan kepada beliau apa sih yang menjadi kendala saya dalam pembelajaran dalam penggunaan IT tersebut. Kemudian, Nah, benar itu Bu Desika. Ingat ya Bu ya, membangun kepercayaan diri itu butuh proses. Jadi Bu Desika jangan berkecil hati kalau awalnya nanti merasa canggung. Yang penting Bu Desika terus berusaha dan belajar dari setiap pengalaman Ibu. ya terima kasih Bu Dian sudah mau mendengar keluh kesah saya, sudah mau apa namanya nih memberikan support kepada saya, juga memberikan solusi kepada saya, bagaimana cara saya bisa membuka pikiran saya untuk apa namanya nih menghilangkan rasa kecewa dan percaya diri gitu kan. Saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan Bu Dian, bisa memecahkan masalah ini dengan apa yang saya pikirkan secara positif nanti yang akan saya lakukan, saya akan mencoba menerapkannya. Kemudian dari saran-saran Ibu untuk apa namanya nih ya, ya benar, kita jangan berkecil hati kalau kita nggak dikasih kesempatan untuk bertanya. Benar sekali itu Bu Dian. Terima kasih atas semangatnya ya Bu Dian ya. Sama Bu Des. Saya yakin Bu Desika pasti bisa mengatasi ini. Oke, Ya Bu Dian. lain waktu kalau Bu Desika ada mau cerita, silahkan menghubungi saya ya Bu ya. Iya Bu Dian, terima kasih atas waktunya nih. Mohon maaf jika saya apa sudah mengganggu sedikit waktu Bu Dian untuk mendengarkan cerita saya. Terima kasih, sama-sama Bu Desika.